perkenalkan saya Ibu Lydia Muri, bertugas di SDN 7 Pontianak Tenggara. Ibu Bapak hebat, tentu kita akan mengenal transisi PAUD SD. Nah, sebelum mengenal apa kegiatan dalam transisi PAUD SD ini, yuk kita simak bersama-sama. Bapak hebat, mari kita simak bagaimana pendapat guru yang mengajar di SD 7 Pontianak Tenggara pada masa transisi PAUD SD. Melalui PPDB, kita sebagai pendidik dapat mengenal kebutuhan dari anak ataupun peserta didik, karena setiap peserta didik itu kan memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga kita itu dapat pada saat proses pembelajaran nanti kita dapat menentukan metode yang sesuai dengan kemampuan ataupun kebutuhan siswa, sehingga kegiatan belajar mengajar itu dapat terlaksana dengan baik. Menurut saya tidak setuju pada saat PPDB itu diadakan yang namanya tes Kalistung ataupun tes membaca, menulis, dan berhitung. Yang kita tahu itu kan pada saat PPDB itu kan kita pengenalan biodata diri siswa, di mana kita itu mengenal yang namanya sifat anak, kepribadian, karakter anak. Nah, dan selain itu juga setiap anak itu kan memiliki potensi atau kemampuan yang berbeda-beda, sehingga tidak semua anak itu pada saat itu sudah menguasai yang namanya membaca, menulis, dan berhitung. Sehingga apabila kita diadakan tes itu di awal, anak-anak itu akan merasa terbebani ataupun merasa bosan, sehingga mereka itu tidak termotivasi pada saat kegiatan belajar mengajar. Sedangkan kita itu kan harus menciptakan suasana yang namanya kegiatan pembelajaran yang menarik, sehingga apa yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh anak dengan baik. Kemudian yang selain itu juga yang namanya proses membaca, menulis, dan berhitung itu adalah kegiatan yang dilaksanakan pada saat si peserta didik ini sudah mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Alangkah lebih baiknya pada saat PPDB itu kita itu melaksanakan yang namanya kegiatan pengenalan wawasan lingkungan sekolah. Pada saat PPDB itu kan otomatis setiap anak ataupun peserta didik itu mendapat teman-teman baru. Nah, disitulah mereka bersosialisasi, saling mengenal teman baru. Selain itu juga mereka mengenal lingkungan ataupun tempat-tempat yang ada di sekolah. Kemudian mereka juga mengenal guru-guru yang ada di sekolah. Nah, sehingga pada saat mereka sudah masuk ataupun mengikuti pembelajaran, mereka tidak terkejut ataupun sudah tidak canggung lagi mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih.